Nah, sekarang kita masuk pada media pembelajaran ya. Ya, seperti inilah teman-teman ya media pembelajaran. Nah, sekarang kita masuk pada klarifikasi media pembelajaran yang menurut Anita tahun 2008. Nah, yang pertama adalah media visual. Nah, seperti apa media visual itu? Yaitu media visual diproyeksikan, media visual tidak diproyeksikan. Nah, yang kedua audio, yaitu contoh-contohnya seperti rekaman, radio, dan laboratorium bahasa. Yang ketiga audiovisual, yaitu gabungan dari audio dan visual ya, seperti slide, suara, dan televisi. Yang keempat adalah multimedia. Seperti apa contohnya? Multimedia kids, multimedia interaktif, expert system, virtual reality, dan hypermedia. Nah, masuk pada media visual yang tidak diproyeksikan dan media visual yang tidak dapat diproyeksikan. Seperti apa media visual yang tidak diproyeksikan itu? Seperti gambar mati, ilustrasi atau grafik, karikatur, peta datar, poster realia, bagan, dan model. Nah, manfaat gambar yang pertama menimbulkan daya tarik bagi pelajar. Yang kedua, mempermudah pengertian pembelajaran. Yang ketiga, memperjelas bagian-bagian penting. Dan yang keempat, menyingkat suatu uraian panjang. Nah, ciri-ciri gambar yang baik. Yang pertama, cocok dengan tingkatan umur dan kemampuan belajar. Yang kedua, bersahaja, tidak terlalu kompleks. Ketiga, realistis. Keempat, gambar dapat diperlakukan dengan tangan. Nah, yang masuk pada poster ya teman-teman. Apa itu poster? Gambar yang mengombinasikan unsur-unsur visual seperti garis, gambar, dan kata-kata yang bermaksud menarik perhatian serta mengkomunikasikan pesan secara singkat. Nah, manfaat poster ini bermacam-macam ya teman-teman. Ada sebagai penggerak perhatian, sebagai petunjuk, sebagai peringatan, sebagai pengalaman kreatif, dan untuk kampanye. Nah, bagan ya. Apa itu bagan? Yaitu bagan merupakan gambaran dari suatu yang dilukiskan dengan garis, gambar, dan kata-kata. Seperti apa jenis-jenis bagannya? Yaitu bagan organisasi, bagan petunjuk, bagan pertumbuhan, bagan bergambar, dan bagan waktu. Nah, grafik. Ya, grafik merupakan pemakaian lambang-lambang visual untuk menjelaskan data statistik. Seperti diagram adalah suatu gambaran terbuka dari suatu objek atau proses. Yang kedua, suatu yang diterangkan irisan atau penampangannya dengan gambar, garis, dan kata-kata. Nah, jenis-jenis grafik itu yang pertama grafik garis, yaitu digambarkan dan digaris atau titik, dilukiskan dengan batang. Dan yang ketiga dilukiskan dengan gambar atau simbol, dan gambar grafik lingkaran. Berbagai jenis papan. Yang pertama blackboard atau whiteboard paling umum digunakan. Yang kedua papan peragan atau display board berguna untuk suatu pameran dengan menempelkan berbagai bentuk. Yang ketiga papan flanel, papan yang ditempelin kain flanel untuk meletakkan sesuatu di atasnya. Dan yang keempat adalah papan tempel untuk menempelkan pengumuman-pengumuman yang penting. Model adalah media yang 3 dimensi yang mewakili benda yang sebenarnya. Benda 3 dimensi adalah benda yang mempunyai ukuran panjang, lebar, dan isi, yaitu tinggi. Nah, media visual yang diproyeksikan tadi seperti apa? Yang pertama, slide, OHP atau overhead proyektor, film strip, dan aqua proyektor. Nah, sekarang masuk pada media audio. Ya, media audio itu adalah jenis media yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan hanya melibatkan indera pendengar peserta didik. Ya, contoh-contohnya media rekaman, radio, dan laboratorium bahasa. Ya, masuk pada media rekaman. Media rekaman adalah suatu media pembelajaran berupa suara, musik, manusia, binatang yang direkam pada tape magnetik atau media digital sehingga hasil rekaman itu dapat diputar kembali.
Jenis-jenis media rekaman yaitu gramophone, tape recorder, kaset untuk merekam suara. Yang kedua yaitu masuk pada laboratorium bahasa, yaitu alat untuk melatih siswa mendengar dan berbicara dalam bahasa asing dengan cara menyajikan materi pelajaran. Sekarang media audiovisual. Media audiovisual ini adalah jenis media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan melibatkan pendengaran dan penglihatan sekaligus dalam suatu proses atau kegiatan. Seperti apa media audiovisual itu? Yaitu yang pertama tadi slide suara dan televisi. Slide suara yaitu jenis media visual yang menampilkan sejumlah slide dipadukan dalam suatu cerita atau suatu jenis pengetahuan yang diproyeksikan pada layar dengan iringan suara. Unsur-unsur audiovisual ini yang pertama graphic artist, yaitu menyelesaikan bidang karya grafis dalam bentuk tulisan tangan, gambar, dan caption, judul, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua adalah fotografer, yaitu membantu memindahkan cerita dan ide penulis ke dalam karya potretnya. Yang ketiga, narator, yaitu mendramatisasi pesan naskah dengan ilustrasi, musik, efek suara, dan lain-lain. Jenis-jenis program slide ini yang pertama, program slide untuk promosi, program slide untuk penerangan, program slide untuk pengetahuan populer, program slide berupa anjuran, program slide ilmu pengetahuan khusus. Sedangkan televisi, yaitu televisi terdiri dari kata tele, jauh, dan visi, penglihatan. Jadi program televisi berarti suatu program yang memperlihatkan sesuatu dari jarak jauh. Selesai. Sekian dulu media-media pembelajaran yang kita bahas hari ini. Terima kasih.